Dari banyaknya ulama yang menyebarkan agama Islam di Kalimantan, ada satu yang paling fenomenal. Ya, Guru Sekumpul alias Kiai Haji Muhammad Zani bin Abdul Ghani. Sampai-sampai haul atau tradisi peringatan hari wafat Guru Sekumpul jadi yang terbesar di Indonesia loh. Dihadiri lebih dari 3 juta orang. Wow! Lalu, seberapa besar pengaruh ajaran Islam dari Guru Sekumpul bagi warga Kalimantan Selatan? Ini makam ayahanda Abah Guru Sekumpul. Nama beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Kenapa nggak tidak Sekumpul sendiri juga dimakamkan berbarengan dengan ayahandanya? Karena beliau sudah berwasiat, sudah mau makam paman beliau juga ada makamnya juga di Sekumpul. Haul Guru Sekumpul menjadi tradisi keagamaan paling besar di Indonesia yang tiap tahun diadakan di Martapura, Kalimantan Selatan. Abah Guru Sekumpul atau nama aslinya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ia termasuk ulama populer di Kalimantan yang wafat tahun 2005 lalu di usia 63 tahun. Bagi banyak orang, haul ini tidak hanya sebagai peringatan hari wafat, tapi juga momen spiritual yang dipenuhi makna solidaritas dan kekeluargaan. Setiap 5 Rajab, para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri, berbondong-bondong memulai perjalanan menuju Martapura untuk memperingati haul Abah Guru Sekumpul. Di sekitar kawasan makam Abah Guru Sekumpul saat ini, memang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berziarah sejak COVID selesai. Dan ini keputusan dari keluarga dan juga keturunan dari Guru Sekumpul, mengingat ini informasi yang saya dapatkan bahwa banyak peziarah yang datang ke sini lupa dengan pesan dan ajaran dari Abah Guru Sekumpul. Sejak era digital, banyak peziarah disebut-sebut datang ke sini hanya untuk kepentingan foto-foto dan konten medsos, sehingga dianggap melupakan niat dan tujuan ziarah itu sendiri. Pengelola pun memperketat adab ziarah, melarang meletakkan uang di dekat dinding kaubah, menangis berlebihan, dan membuat konten foto atau video. Tak heran, kini orang-orang hanya bisa berziarah di luar kubah atau di pelataran rumah warga setempat yang memang disediakan untuk para peziarah sebelum kubah dibuka untuk umum. Peziarah diminta mematuhi aturan demi menjaga ketertiban dan menghormati keluarga besar Sekumpul. Meski begitu, area sekitar makam tetap hidup dengan keberadaan pedagang buku, parfum, tasbih, dan bunga tabur. Tapi sekarang ini dianjurkan ziarah nanti dulu gitu. Kalau bisa setelah dibuka nanti. Oh, setelah selesai dan juga renovasi selesai ya. Kalau udah dibuka, nanti ada aja diumumin. Diumumin bakal dibuka lagi gitu. Tapi sementara belum. Oh, sementara ya. Jadi bisa ziarah di mana aja, Bu. Bisa ya? Bisa. Salah satu jejak peninggalan Guru Sekumpul adalah Masjid Megah ikon kota Martapura yang usianya sudah sekitar 163 tahun. Yap, Masjid Al-Karomah Martapura. Walaupun bukan Guru Sekumpul yang membangun, namun beliau pernah menjadi imam di masjid bersejarah ini. Abah Guru Sekumpul tersohor karena cara dakwahnya yang penuh cinta dan kelembutan. Beliau menekankan tauhid, akhlak mulia, serta menanamkan kasih sayang kepada sesama. Karena itulah dia diterima oleh semua kalangan. Oh, sangat besar juga pengaruhnya. Waktu sudah bapak saya meninggal, kan tidak dulu imam tetapnya bapak saya, Kiai Haji Badruddin. Nah, dia imam yang tetap, khotib juga. Nah, setelah beliau meninggal, Guru Sekumpul lah pengganti untuk mengimami tiap Jumat. Baru untuk Jumat aja. Nah, kalau bapak saya kan bilangnya bulan puasa, zuhur, asar aktif di sini. Nah, bulan puasa aktif zuhur, asar sampai asar mengaji di sini pulang. Nah, kalau Guru Sekumpul hari Jumat. Nah, untuk sholat Jumat beliau yang mengimami. Nah, khotib-khotibnya ada 5 orang bergilir ulama-ulamanya. Dan pernah juga pada waktu zaman Abah Guru Sekumpul, Presiden Gus Dur datang di sini. Nah, jadi imamnya Abah Guru Sekumpul. Nah, Gus Dur berkunjung ke sini. Ya.
Awalnya, masjid ini bernama Masjid Jami Pesayangan. Sempat dibakar Belanda, masjid ini dibangun kembali diprakarsai oleh 3 ulama besar, Tuan Guru Muhammad Nasir, Tuan Guru Muhammad Tahir, dan Tuan Guru Muhammad Afif yang dikenal sebagai Datu Landak. Ketiga ulama sepakat untuk mendirikan masjid terbesar di kota Martapura sebagai pusat ibadah dan perlawanan terhadap kolonial. Masjid ini memiliki 4 tiang utama saka guru yang terbuat dari kayu ulin. Keempat tiang ini dibawa secara manual oleh Datuk Landak dari Kalimantan Tengah. Nama Al-Karomah yang berarti kekeramatan atau kemuliaan diberikan karena kisah-kisah karomah dari para pendirinya, serta keunikan tiang utama yang didirikan sendiri oleh Datuk Landak. Awalnya, luas masjid ini tak sebesar sekarang. Setelah direnovasi 3 kali, termasuk yang terakhir di tahun 2004, luas masjid ini menjadi 3.600 meter persegi dan mampu menampung lebih dari 15.000 jamaah. Dulunya adalah imam di sini ya berarti lokasi pertamanya ya. Pertama masjid yang itu yang awal bangun dari Kenapa diabadikan seperti ini Pak, dijadikan pakai kaca seperti ini? Kenapa Pak? untuk mengambil barokah imam-imam ulama-ulama besar dulu kan di sini dia yang jadi imam berganti beberapa generasi. Jadi ambil barokahnya supaya tidak hilang, dan masyarakat pun mengharapkan begitu. Bilanya ada yang bersejarah, dia tidak mau dibongkar, tidak mau dipindah, diabadikan sedapat mungkin, mengabadikannya seperti mana tiang yang 4 itu tidak dilepas. Belum kawin. Oh iya, saat haul guru sekumpul, Masjid Agung Al-Karomah Martapura menjadi pusat persinggahan utama jemaah dari berbagai daerah, termasuk Kaltim dan Kalteng. Halaman dan area dalam masjid seringkali difungsikan sebagai tempat menginap jemaah dan sebagai rest area yang kerap dipenuhi kendaraan. Keistimewaan Abah Guru Sekumpul konon sudah terlihat sejak kecil. Ia sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun, hafal tafsir Jalalain di usia 9 tahun. Semua dididikan disiplin ilmu agama didapatnya dari orang tua dan pamannya Syekh Seman Mulia. Abah Guru Sekumpul belajar dan kemudian menjadi pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Awalnya ia mengajar di Ponpes Darussalam, lalu membuka pengajian sendiri di Keraton Martapura sebelum pindah ke Komplek Ar-Raudah Sekumpul. Majelisnya terkenal dengan pembacaan Maulid Habsyi Simtut Durar dan pengajian kitab-kitab klasik. Di sekitar Keraton Martapura, tak jauh dari situ terdapat kompleks makam Ayahanda Guru Sekumpul. Makamnya Ayahanda Guru Sekumpul. Iya. Ini makam Ayahanda Abah Guru Sekumpul. Nama beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Ini kenapa nggak tidak Abah Guru Sekumpul sendiri juga dimakamkan berbarengan dengan ayahandanya? Karena beliau sudah berwasiat, sudah mau makam paman beliau juga ada makamnya juga di Sekumpul. Ada wasiat beliau memang di sana. Paman beliau Haji Muhammad Seman bin Haji Mulia. Beliau meninggal di Karaton sini, minta dimakamkan di Sekumpul sana. Oh, memang itu wasiatnya berarti minta di sana di makamnya. Oh. Ibunda Abah Guru Sekumpul juga makamnya di Sekumpul sana juga. Cuma abahnya aja yang di sini. Syekh Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah dari Guru Sekumpul, juga orang yang saleh dan sabar. Pada masa sulit itu, ayahnya membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayah Guru Sekumpul selalu minta izin kepada pembeli untuk memberikannya pada Kusyairi, nama kecil Guru Sekumpul. Kemudian, sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan dinikmati keluarga Guru Sekumpul. Sifat-sifat seperti itulah yang diwariskan ayahnya dan selalu diterapkan dalam hidup Guru Sekumpul. Jadi beliau ini beliau alim, beliau mengamalkan ilmunya dengan hal dan mendidik lagi kepada Abah Guru Sekumpul. Jadi beliau yang suka mengajarkan kepada Guru Sekumpul sejak kecil itu dengan hal, dengan keadaan, dengan kelakuan, dengan sifat, itu yang beliau ajarkan, itu yang beliau tanamkan kepada Abah Guru Sekumpul. Makanya Guru Sekumpul sering cerita tentang almarhum Abah beliau tuh, beliau cerita kata ayah.
Abah Guru Sekumpul bukan hanya dikenal sebagai ulama besar dari Martapura, Kalimantan Selatan, tapi juga sebagai cahaya yang menerangi hati banyak orang dengan kelembutan dan keteladanannya. Beliau mengajarkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus diwujudkan dalam akhlak yang baik, sikap rendah hati, serta kepedulian terhadap sesama. Provinsi Kalimantan Selatan dianggap sangat dekat dengan ajaran Islam. Mayoritas penduduknya, sekitar 97%, adalah suku Banjar yang memeluk agama Islam dengan taat. Secara historis, wilayah ini merupakan bekas Kesultanan Banjar yang menerapkan hukum Islam, serta memiliki budaya religius yang kuat dengan daerah Martapura yang sering dijuluki sebagai Serambi Mekahnya Kalimantan. Warisan terbesar Abah Guru Sekumpul bukan hanya ilmu, yang hingga kini terus diteladani oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya.